Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rasul rabbika bil haqq. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya, kalau di LKS kan syariah, berarti nggak ada denda dong kalau telat membayar angsuran pembiayaan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai denda di bank syariah, riba atau bukan, mengungkap aturan denda di lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah. Nah, bahwasanya pembiayaan murabahah ataupun pembiayaan lainnya yang ada di lembaga keuangan syariah itu berbeda dengan kredit di konvensional, khususnya mengenai ketentuan mengenai keterlambatan pembayaran angsuran atau pembiayaan. Teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut membahas mengenai denda di lembaga keuangan syariah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita-cerita menarik teman-teman mengenai pengalaman mengambil pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Nah, pada prinsipnya, prinsip syariah mengenai denda keterlambatan antara di lembaga keuangan syariah maupun di lembaga keuangan konvensional ini sangat berbeda. Bahwa di dalam Islam, penambahan biaya atas utang akibat keterlambatan hukumnya adalah haram. Nah, akan tetapi dalam konteks kontemporer saat ini, lembaga keuangan syariah merujuk kepada aturan main yang berlaku, yaitu fatwa DSN MUI. Nah, di dalam fatwa DSN MUI itu telah diatur mengenai dhawabit dan hudud, batasan maupun ketentuan mengenai pengenaan denda tersebut supaya tidak haram. Nah, untuk itu mari kita simak selanjutnya ya. Konsep ta'zir ataupun yang kita sering sebut sebagai denda dijelaskan di dalam Fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran. Sanksi denda di lembaga keuangan syariah bukan bersifat komersial, bukan hanya sebatas untuk menambah keuntungan lembaga itu, akan tetapi lebih kepada ta'zir, yaitu hukuman ataupun sanksi yang bersifat edukatif agar nasabah disiplin dalam mengangsur dalam membayar kewajibannya atas utangnya kepada bank ya. Nah, kriteria pengenaan denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu, namun dia sengaja menunda-nunda kewajibannya padahal dia mampu gitu kan. Nah, nasabah yang belum mampu atau kesulitan atau karena force majeure, bukan karena wan prestasi, tidak boleh dikenakan denda. LKS harus memberi keringanan ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Penggunaan dana denda juga tidak boleh diakui sebagai pendapatan LKS tersebut gitu ya. Jadi LKS boleh mengenakan denda, akan tetapi denda tersebut tidak boleh dibukukan sebagai pendapatan LKS, harus masuk ke dalam dana TBDSP sebagaimana fatwa nomor 123. Bagaimana ketentuan yang harus diatur di dalam lembaga keuangan syariah? Pencantuman dalam akad yang pertama ya. Jadi harus dicantumkan di dalam akad, denda harus disepakati dan dicantumkan secara jelas ketentuan mainnya di dalam akad yang disepakati antara LKS dengan nasabah. Mekanisme peringatan, jelaskan proses peringatan dari lembaga keuangan syariah, misalkan melalui surat, telepon, kunjungan, sebelum benar-benar denda itu dikenakan kepada nasabah. Ini adalah teorinya, nanti prakteknya kita akan sampaikan juga beberapa jenis prakteknya. Kemudian, umumnya jumlah denda itu dihitung berdasarkan persentase tertentu atau nominal tertentu. Nah, jumlah denda ini harus disepakati para pihak dalam akad, baik dalam bentuk persentase maupun nominal tertentu untuk menghindari kejahalahan ataupun kegoloran. Karena denda pada prinsipnya ini dapat dinominalkan di awal. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk sanksi ataupun untuk hukuman agar nasabah ini disiplin dalam membayar angsurannya. Nah, kemudian kita jangan lupa bahwa ada hak nasabah
untuk mengajukan keberatan jika merasa tidak adil atau keterlambatan tersebut bukan karena dia lalai gitu ya. Nah, kemudian nasabah juga dapat meminta restrukturisasi apabila ia benar-benar tidak dapat membayar kewajibannya gitu ya. Jadi dia harus membuktikan bahwasannya dia telat itu bukan karena kelalaian dia, tapi memang dalam keadaan kesulitan. Nah, terus Ustadz bagaimana sih prakteknya? Itu kan tadi teori ya, teorinya seperti itu. Prakteknya bagaimana? Apakah semuanya seperti itu ataukah ada pengembangan-pengembangan? Nah, lagi-lagi kalau berbicara mengenai praktek operasional, antara teori dan praktek itu kemungkinan ada gap, kemungkinan juga ada inovasi-inovasi tertentu ya. Karena setiap lembaga keuangan syariah memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki kesulitannya, memiliki habitual actionnya gitu ya. Nah, misalkan gini teman-teman semuanya, dalam pengenaan denda atas pembiayaan berbasis payroll, yang mana sumber source of payment nasabah itu adalah dari payroll dia, dari gaji dia yang kemudian di auto debitkan kepada lembaga keuangan syariah tertentu. Nah, misalkan gini, ada nasabah yang memiliki pembiayaan murabahah di LKSA. Nah, dia misalkan pembiayaannya adalah kepemilikan mobil. Dia membeli mobil dari LKSA, LKSA menjual mobil kepada si nasabah. Nah, disepakatilah bahwa kewajiban pembayarannya ini di auto debit dari rekening payroll dia gitu ya. Jadi otomatis setiap bulan. Dan ini udah ketahuan. Nasabah ini pasti memiliki gaji setiap bulannya misalkan let's say 10 juta rupiah per bulan. Kewajiban dia yang didebitkan itu misalkan 5 juta per bulan. Nah, dalam hal ini, si LKS sudah memeriksa bahwasanya kapasitas nasabah ini memang mampu untuk membayar kewajibannya 5 juta per bulan gitu kan. Nah, dan si nasabah karena dianggap mampu, apa parameternya? Parameternya ya gaji dia 10 juta per bulan gitu. Jadi kalau dia mengasuh 5 juta itu pasti dia mampu. Nah, suatu saat nih, tadi kan kuncinya adalah mampu ya. Nah, suatu saat nasabah ini misalkan di bulan kelima, di tahun kedua atau di pertengahan pembiayaan, tiba-tiba entah ada kendala apa, dia tidak membayar gitu ya. Di rekeningnya misalkan kosong nih sebelum didebet misalkan di jam 12 malam, otomatis kan biasanya debet itu kan. Dia misalkan di jam 11 atau di jam sebelum pendebetan otomatis itu dia mengambil uangnya yang ada di rekening payroll itu gitu kan. Nah, sehingga ketika sistem secara otomatis mau membukukan itu sebagai angsuran murabahah, uangnya sudah nggak ada gitu kan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, teman-teman, maka denda itu biasanya dikenakan secara otomatis tanpa harus ada verifikasi terlebih dahulu gitu ya. Loh Ustadz, apakah boleh seperti itu? Boleh gitu kan. Kenapa? Karena gini, parameter pengenaan denda atau sanksi itu tadi, kalau nasabah mampu tapi menunda-nunda pembayaran, gitu. Parameter mampunya apa? Gaji dia 10 juta gitu kan. Jadi udah dianggap mampu. Ketika si LKS tersebut memberikan nasabah pembiayaan, di awal dia sudah verifikasi bahwa gajinya 10 juta, kewajiban dia 5 juta, itu udah dianggap mampu dan udah dianggap penghasilannya tetap karena dia pegawai tetap gitu kan. Nah, ketika dia suatu saat ada trouble, dia mengambil uangnya sebelum proses auto debit tadi, maka dia dianggap lalai gitu. Nah, ini adalah kasus pertama teman-teman ya. Jadi kemampuan dia itu diukur karena dia memiliki gaji tetap 10 juta per bulan karena dia pegawai tetap, misalkan pegawai misalkan dia ASN atau BUMN ataupun pegawai BUMD gitu ya. Akan tetapi dia suatu saat mengambil uangnya sebelum pelaksanaan auto debit sehingga dia dinilai lalai gitu ya. Bukan karena dia tidak mampu gitu kan. Berarti dia memiliki kebutuhan lain ataupun kebutuhan konsumtif lain yang memang harusnya memprioritaskan pembayaran angsuran akan tetapi dia memprioritaskan yang lain gitu kan. Nah, ini teman-teman, ini logika pertama pengenaan denda tanpa harus verifikasi gitu. Terus kedua, pengenaan denda misalkan ada nasabah mikro gitu ya, produk mikro yang mana memang dia basically adalah pengusaha namanya mikro kan produktif gitu kan. Nah, dia memiliki pembiayaan misalkan merubah kepada lembaga keuangan syariah gitu.
suatu saat dalam masa pembiayaan itu dia tidak bisa membayar. Nah, ada beberapa lembaga keuangan syariah yang mengenakan denda itu secara otomatis gitu ya. Kalau tadi kan basicnya payroll yang contoh pertama. Kalau contoh kedua ini adalah nasabah mikro. Nah, ketika bagaimana hukumnya ketika LKS itu dan nasabah menyepakati pengenaan denda secara otomatis, belum ada verifikasi terlebih dahulu gitu ya. Langsung ketika nasabahnya telat bayar ya udah dikenakan denda gitu, tapi disepakati di dalam akad. Nah, bagaimana ini hukumnya? Nah, hukumnya boleh dengan catatan, dengan syarat nasabah diberikan ruang untuk membuktikan secara terbalik bahwa dia ketika telat membayar itu bukan dalam keadaan lalai. Nah, jadi ini ada pembuktian terbalik gitu ya. Bagaimana konteksnya, bagaimana prakteknya? Misalkan gini, ketika suatu saat nasabah ini tidak bisa membayar ataupun telat membayarnya, kemudian otomatis dia dikenakan denda secara sistem gitu ya, dikenakan denda. Nah, maka ini nasabah harus diperkenankan di dalam akad ini biasanya disepakati nih, diperkenankan untuk melakukan pembuktian terbalik verifikasi kepada si bank, kepada lembaga keuangan syariah itu bahwasanya dia pada tanggal segini telat itu bukan karena dia wan prestasi, bukan karena dia lalai, tapi misalkan ya memang di kantong dia lagi nggak ada gitu ya. Jadi usahanya lagi surut, sehingga dia baru menghasilkan di H+2 pasca kewajiban pembayaran itu gitu ya. Nah, kalau memang dia bisa membuktikan seperti itu, kemudian pembuktian dia diterima oleh lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah ini harus mengembalikan dana denda yang sudah ia debat di rekening pembiayaan si nasabah gitu ya. Jadi ini harus dibalikan nih. Ataupun jika seandainya misalkan belum didebat karena nggak ada uangnya tadi gitu kan. Jadi ini harus dihapus kewajibannya dari tagihan si lembaga keuangan syariah tadi. Jadi mekanismenya seperti itu teman-teman semuanya. Dan ini aturan main ini baik yang versi tadi contoh yang pertama maupun versi kedua contoh yang kedua ini harus diatur di dalam akad, di dalam ketentuan internal lembaga keuangan syariah dan nasabah juga harus mengetahui, harus memahami di dalam akad. Nah, nasabah juga harus harus cerdas, harus memahami isi akad. Jangan semata-mata karena butuh mobil, semata-mata karena butuh uang gitu ya, atau butuh barang. Maksud butuh uang ini kalau akadnya musyarakah gitu ya. Kalau butuh barang akadnya berarti jual beli atau akad lain yang menimbulkan kepemilikan, hak kepemilikan gitu ya. Jadi jangan semata-mata karena kebutuhan akhirnya nasabah ini tidak melakukan verifikasi atas akad. Ya. Nasabah harus bisa bergaining dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah juga jangan anti mendapat masukan dari nasabah gitu ya. Intinya ini harus dikomunikasikan meskipun template akadnya sudah baku tetapi lembaga keuangan syariah harus transparan menyampaikan info-info di dalam akad dan nasabah pun harus cerdas, harus memahami gitu kan konsekuensi dari penandatanganan akad tersebut gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada prinsipnya denda di lembaga keuangan syariah itu bukan riba gitu ya. Dia hanya sebagai pendisiplin ataupun ta'zir dan dibukukannya bukan sebagai pendapatan LKS, harus menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dana TBDSP sesuai Fatwa 123. Nah, teman-teman semuanya, karena denda ini adalah misalkan dalam konteks murabah tadi ini eh, berasal ataupun dikenakan kepada akad yang bersifat mudayanat, kan murabah ini akad yang mudayanat ya, al-uqudu al-mudayanat gitu ya. Akad-akad salah satu akad yang menimbulkan adanya utang piutang di mana nasabah membeli barang kepada bank dan dengan harga non tunai cicilan dan bank menyerahkan barang tersebut kepada si nasabah gitu kan secara langsung secara tunai, jadi barangnya tunai tapi angsurannya ataupun kewajibannya ataupun samannya itu tidak tunai gitu ya. Nah, maka logikanya sebenarnya gini teman-teman, kalau seandainya lembaga keuangan syariah mengenakan denda dalam akad murabah tadi gitu kan, kalau itu dibukukan sebagai pendapatan bank, maka hukumnya haram. Nah, inilah yang haram gitu. Jadi jangan salah kaprah teman-teman semuanya. Yang haram itu apabila LKS mengenakan denda dan denda itu dijadikan sebagai pendapatan LKS. Hukumnya haram. Nah, kenapa Ustaz haram? Karena nanti itu akan seperti riba gitu kan. Jadi gini teman-teman semuanya.
Kan tadi murabahah ini sudah terjadi utang piutang, nasabah harus bayar kewajiban saman kepada si LKS tersebut gitu kan. Jadi kalau seandainya utang piutang yang ada di tanggungannya nasabah, kemudian dia telat membayar, nah kemudian LKS itu mengenakan denda, maka kalau dibukukan denda tersebut oleh LKS menjadi pendapatan ia, maka itu dianggap sebagai riba. Nah, riba apa namanya? Namanya riba nasiah ataupun riba jahiliyah gitu ya. Nah, hukumnya haram. Inilah yang disebut riba, inilah yang tidak boleh. Nah, maka teman-teman harus cerdas membedakan mana yang denda dibolehkan, mana yang denda tidak boleh. Kalau tadi denda berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 17 itu boleh. Kenapa? Karena sebagai bentuk sanksi kedisiplinan dan kuncinya tidak dibukukan sebagai pendapatan LKS. Nah, kalau nih ada ditemukan praktek yang menyimpang, denda tersebut dibukukan sebagai pendapatan, nah itulah yang disebut riba. Teman-teman boleh mengomentari itu hukumnya riba, hukumnya nggak boleh. Tapi kalau denda tersebut tidak jadi pendapatan, hanya jadi dana TBDSP gitu, untuk dana sosial, untuk keagamaan, untuk umat, untuk kemaslahatan umum, maka itu hukumnya boleh gitu ya. Kalau mau dicek silahkan dicek ke lembaga keuangan syariah tersebut, ditanya kalau misalkan di akad teman-teman itu kira-kira dendanya masuk apa. Kalau jadikan pendapatan, teman-teman wajib menolak gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus jadi nasabah yang cerdas juga. Nah, teman-teman semuanya, kita sebagai masyarakat, sebagai nasabah, sebagai praktisi harus selalu bijak dalam mengambil pembiayaan berdasarkan akad-akad tertentu. Kita misalkan sebagai nasabah ini harus bijak. Memang apa yang kita butuhkan. Itu kalau kita butuh mobil, maka ingat bahwa kalau kita butuh mobil, maka kita akan menerima mobil. Berarti akadnya jual beli atau pakai akad lainnya, intinya kita harus dapat mobil. Kalau kita butuhnya uang, modal, maka kita cari akadnya misalkan musyarakah mudharabah gitu kan. Kalau kita butuh jasa, berarti akadnya ijarah. Nah, dan kita juga harus pahami, harus bijak, harus memahami isi akad tersebut. Jangan sampai nih ketika kita butuh, ketika ada maunya, ayo kita ke lembaga keuangan syariah mencari pembiayaan gitu kan. Tapi ketika kita lagi nggak butuh, misalkan ikut pengajian tertentu, ujung-ujungnya menyalahkan lembaga keuangan syariah, dianggap tidak syariah. Itu nggak bijak saudara-saudara gitu kan. Ketika butuhnya aja datang ke LKS mohon-mohon, ketika lagi nggak butuh, ketika ekonomi lagi stabil, atau mungkin bisa jadi lagi ada gonjang-ganjingnya di alasannya, di argumentasi supaya menyatakan LKS tersebut tidak sesuai syariah. Ini karakteristik yang tidak baik, yang tidak boleh kita ikutin ya teman-teman semuanya. Jadi harus bijak gitu ya. Dan kita harus komunikasi proaktif dengan LKS. Begitupun para praktisi. Praktisi juga harus transparan untuk menyampaikan karakteristik akad, konteks dan konten isi akad, konsekuensi hak dan kewajibannya harus menyampaikan. Bukan hanya dari sisi syariahnya saja, tetapi fitur-fitur lainnya juga harus disampaikan gitu ya, agar nasabahnya teredukasi gitu kan. Mengingat, mohon maaf sekali, kadang nasabah itu eh, tidak membaca, yang penting udahlah saya dapat uang, saya dapat barang gitu kan. Nah ini yang bahaya ya. Jadi antara praktisi dan nasabah, antara LKS dan nasabah ini harus kerjasama untuk saling mengedukasi. Dari sisi praktisi harus bisa memberikan transparansi atas produk yang disampaikan kepada nasabah. Nasabah juga harus memiliki rasa keingintahuan, harus memahami isi akad tersebut gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, bagaimana menurut kalian? Apakah pembahasan kali ini sudah cukup jelas, dan bagaimana ke depannya? Mau kita bahas apa lagi nih mengenai transaksi berbagai keuangan syariah? Itu saja mungkin teman-teman semuanya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Semoga kita bisa membahas lebih banyak lagi mengenai teori maupun praktek fikih muamalah di Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.